Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bika amman siwak. Amma ba'd. Para orang tua keluarga mukmin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga pada anak-anakku semuanya, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah atas pertemuan kita seharian ini dalam silaturahim yang manfaatnya sangat banyak, dan juga alhamdulillah jazallahu khairan kepada para panitia yang sudah berhasil membuat acara yang istimewa ini, dan semoga barokah. Yang ke depan semoga juga menjadi bagian dari semangat kita untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri, dari kita dan untuk kita. Jazakumullahu khairan kepada Al-Ustadz Khudori, juga pada Ibu Budi Mardiyah yang menjadi perantara untuk kehadiran Duta Besar Saudi di acara tadi ini dengan beberapa stafnya, yang juga menjadi kebaikan semoga untuk kita semua. Juga kepada semua teman-teman semuanya, para orang tua, yang semoga pertemuan kali ini menjadi pertemuan yang Allah balas dengan keberkahan untuk anak-anak kita semuanya. Alhamdulillah, qadarullah wa masya'a fa'al. Saya tadi datang terlambat dan takdirnya bertemu dengan dubes tadi di ujung di luar situ. Alhamdulillah Ustadz Khudori sempat menahan dubes berbincang sampai alhamdulillah tadi saya sempat bertemu, dan beliau menyampaikan ke saya betapa beliau sangat senang sekali dengan pertemuan ini, dengan perkumpulan ini, dengan keluarga-keluarga mukmin. Dengan beliau sangat kagum dan bangga dengan anak-anak yang sebagiannya ditampilkan di sini. Istimewa, dimana ini adalah bagian dari hal yang luar biasa. Menjadi lebih istimewa karena kita semua sebenarnya masyarakat yang secara lisan bukan lisan Arab, tetapi bayangkan anak-anak kita yang bukan lisan Arab, mereka hafal Quran, hafal hadis, hafal mutun dan seterusnya. Ini menjadi istimewa dan luar biasa. Dan bahkan beliau sempat, Pak Dubes sempat mengeluarkan harapannya tadi pada saya. Sambil berdoa beliau mengatakan semoga keluarga-keluarga yang hari ini kumpul istimewa ini, di kemudian hari anak-anak mereka bisa membangun perusahaan-perusahaan besar internasional. Karena kata beliau, toh perusahaan-perusahaan besar internasional hari ini sebenarnya berasal dari perusahaan keluarga. Perusahaan internasional adalah perusahaan-perusahaan keluarga. Ya, dan itulah kenapa kemudian beliau berharap itu, dan dengan usaha Bapak Ibu semuanya yang hari ini dikeluarkan produk-produknya yang juga istimewa ini sesungguhnya adalah awal dari semua keberkahan. Dan yang terakhir paling penting tadi adalah bahwa jazakumullah khair, insyaallah nanti pertemuan dengan
dengan dubes akan saya tindak lanjuti karena beliau sudah menunggu dan mengundang saya di kantor beliau di kedutaan Saudi di Jakarta. Hadirin dirahmati Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menyampaikan materi panjang-panjang karena juga sudah siang dan jamnya jam enaknya memang jam belanja, Pak, ya kan? Saya tidak sampaikan panjang-panjang. Saya ingin mengawali dari apa yang dibacakan oleh Ananda Faza hafizahullah yang sudah mengawali kebaikan di Al-Fatih dengan menghafal kitab hadis Bulughul Maram yang tadi dibacakan tentang kitab Al-Mu'amalah, Kitabul Mu'amalat, bab Al-Buyu, tentang masalah jual beli, di mana kalau yang ada di dalam Bulughul Maram, sahabat yang meriwayatkan adalah Rafi' bin Rifa'ah. Adapun di dalam riwayat yang lain yang meriwayatkan adalah Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu ajma'in. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar kalau di dalam Bulughul Maram, tapi hadis juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, oleh At-Tabrani juga. At-Tabrani meriwayatkan dalam Mu'jam Kabir dan Mu'jam Awsatnya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang cara mencari rizki yang terbaik. Ketika Nabi SAW ditanya oleh seseorang tentang atyabul kasb, atyabul kasbi, kata atyab ini pertanyaan yang menarik dari seseorang, bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka kalau bicara tentang mencari rizki, mereka tidak puas dengan sekedar kata halal. Sahabat Nabi itu tidak puas dengan sekedar kata halal, karena Quran sendiri menyampaikan agar kita mengambil yang halalan thayyiban, halal lagi thayyib. Karenanya ketika sahabat bertanya tentang al-kasbi yang thayyib, cara mencari rizki yang thayyib, yang kata thayyib itu juga mengandung makna halal. Jadi tidak sekedar kata halal tapi thayyib, tapi sahabat mengatakan thayyib yang kata thayyib mengandung kata halal. Tapi lebih tinggi dari itu, para sahabat masih bertanya atyab, bukan kasbun thayyib tapi atyabul kasb. Jadi bisa Bapak Ibu bayangkan kalau dibuatkan tangga, dia tangga ketiga, ada halal, ada thayyib yang mengandung kata halal juga kalau dia berdiri sendiri, ada yang di atasnya lagi. Nah ini yang ditanya sahabat, yaitu atyab. Jadi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, urusan mencari rizki mereka tidak mau sekedar halal. Halal sudah nggak usah dibicarakan, orang beriman pasti nyari yang halal. Maka dari itu mari kita sesuaikan sekarang diri kita dalam mencari rezeki yang halal. Karena hari ini PR halal saja masih banyak yang belum selesai. PR kata halal saja, lihat betapa rendahnya, dan ini akan menunjukkan tentang sebuah peradaban. Bagaimana peradaban dibangun dengan harta yang haram. Makanya lihat tingkatan yang tinggi dari sahabat, sementara kita dihadapkan hari ini dengan fenomena di masyarakat luas bahwa untuk mencapai halal saja rumit.
Dan lihat di mana posisi tinggi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Nabi bertanya kepada Nabi SAW, karena kalau pekerjaan yang halal sahabat tahu ada banyak, pekerjaan yang juga thayyib sekaligus halal juga. Tapi sekarang sahabat ingin bertanya, ya Rasulullah, saya mau bertanya tentang at-tiyabul kasbi, cari rezeki yang paling thayyib, posisi paling tinggi, ini paling thayyib, sudah halal, baik, dan yang paling at-tiyabul kasbi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua hal. Yang pertama, amalur rajuli biyadih. Yang pertama adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Maka dari itu, para orang tua yang dirahmati Allah, tugas kita adalah membuat tangan anak-anak kita itu terampil dan menghasilkan uang. Tangan mereka ini harus tampil dan menghasilkan uang yang halal dari tangan mereka sendiri. Maka keterampilan tangan itu penting, baik pada kaum laki-laki ataupun kaum perempuan. Dan inilah indahnya dulu ketika kita di dalam syariat Islam dituntut umpamanya agar perempuan punya fokus yang lebih besar tentang urusan rumah mereka, karena mereka punya bekal keterampilan tangan yang baik, bahkan di rumah pun perempuan bisa menghasilkan uang. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat wanita di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena para wanita tidak dilarang untuk punya penghasilan, bahkan penghasilan besar sekalipun. Contoh yang paling nyata adalah apa yang pernah kita bahas, yang disampaikan oleh sejarah tentang Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Di mana Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha salah satu istri Nabi, yang Aisyah radhiyallahu anha yang sebenarnya bersaing cukup ketat dengan Zainab binti Jahsh. Jadi Aisyah dengan Zainab itu persaingannya lumayan, Pak. Cukup serius persaingannya antara dua orang ini, mengingat dua-duanya juga punya nasab mulia, dua-duanya cantik dan seterusnya. Tapi Aisyah radhiyallahu anha fair, dia mengakui kelebihannya Zainab binti Jahsh. Ini hebatnya wanita-wanita mulia, Pak. Cemburu ya cemburu, tapi fair orangnya. Saat harus mengakui kelebihan, diakui kelebihannya. Aisyah yang mengatakan bahwa Zainab adalah wanita yang tangannya terampil. Aisyah mengatakan bahwa Zainab adalah wanita yang tangannya terampil. Karenanya Zainab menghasilkan uang dan Zainab bersedekah gara-gara itu. Luar biasa. Pengakuan Aisyah radhiyallahu anha ini kalau dibuka dalam sejarah cukup panjang kisah tentang Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, salah satu kelebihan beliau ini ahli dalam masalah kulit. Kalau kirbah itu dibuat dari kulit, maka keahlian untuk menyamak kulit itu Zainab binti Jahsh punya keahlian. Ya, dan perlu dipahami hari ini bahkan kulit juga masih mahal. Jaket biasa dengan jaket kulit beda harganya. Ya kan? Tas biasa dengan tas kulit beda harganya. Dan itu kulit itu ada orang-orang yang ahli dalam masalah kulit. Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha punya keahlian dalam itu. Dan yang kedua yang juga dikenal dari Zainab diantaranya adalah Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Beliau adalah wanita yang punya keahlian meracik parfum. Nah, ini parfumer ternyata. Jadi beliau ahli dalam meracik parfum. Sehingga beliau punya usaha parfum.
Orang tua kita Pak Muhaimin Iqbal untuk meracik parfum perginya jauh sampai ke Perancis, Pak. Jauh sampai ke kota, masuk ke Perancis sana untuk mengambil sanad parfum. Dan beliau punya sanad parfum. Makanya saya sudah bilang ke beliau sudah lama, cuma ini belum eksekusi karena belum ada yang mengeksekusi. Begitu beliau pulang, cerita banyak tentang sanad parfum beliau, dan sudah mulai kita lihat di sini juga produknya ada, parfum yang bersih dari bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian saya bilang, Pak Iqbal, saya kok bermimpi memunculkan para Zainab di para ibu kita. Karena itu pekerjaan yang semua orang suka karena wangi, Pak. Jadi kalau Anda nggarapnya di rumah, rumah jadi wangi. Jadi belum jualan, belum dapat untung, sudah dapat wanginya. Memang itu keuntungannya orang penjual minyak wangi, Pak. Dan alangkah luar biasanya kalau ilmu Pak Iqbal diturunkan, Pak, kepada para kaum ibu. Saya bilang, saya ini pengen membuat sekolah keterampilan wanita, Pak. Karena itu nanti menjadi bekal buat keterampilan putri-putri kita berikutnya. Kan enak kalau ibu-ibunya terampil, anak-anaknya, putri-putrinya nanti belajar ke ibu-ibu ini. Pak Iqbal sudah setuju, sudah oke segala macam, tinggal eksekusinya. Nah, eksekusinya sampai sekarang saya belum jalankan. Ya, kalau ada yang berminat ya monggo, tinggal diskusi, nanti kita diskusi ngobrol. Ilmu parfum kasih ke ibu-ibu aja, Pak. Ya, ilmu parfum karena perlu menciumi aroma, diciumi, ya kan? Perlu menghadirkan rasa, perlu menghadirkan imajinasi dan hayalan. Nah, itu cocok ibu-ibu kali ya. Biar ibu-ibu aja, Pak. Ibu-ibu cocok ini. Jadi nanti tiap hari dia menciumi sesuatu. Dan dengan itu maka ini sebenarnya satu hal yang menarik dan besar, karena parfum dalam Islam adalah merupakan bagian dari syariat. Wangi itu adalah bagian dari syariat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fisiknya sudah wangi, ditambah beliau masih pakai minyak wangi, padahal beliau tidak perlu minyak wangi. Saking ingin menunjukkan pada umatnya bahwa memakai minyak wangi itu syariat, padahal beliau nggak perlu minyak wangi, karena asli penciptaan tubuh beliau adalah wangi, dan apapun yang keluar dari tubuh beliau juga wangi. Ini bagian dari amal ar-rajul biyadih. Seseorang bekerja dengan keterampilan tangannya. Apa saja yang menggerakkan tangan kita dengan keterampilan kita. Berbagai macam hal. Kata Nabi itu atyabul kasbi. Ya. Ini adalah merupakan cara mencari uang yang paling halal. Karenanya Rasul sendiri yang juga menceritakan bahwa Nabiullah Daud alaihissalam itu raja, tapi rizki yang beliau makan dengan keluarganya adalah hasil tangan beliau membuat baju besi. Beliau raja, tapi yang beliau makan adalah hasil tangannya ngutik-ngutik sesuatu jadi baju besi, itu yang dijual, dan itu kemudian yang dia makan. Karena itu rizki terbaik. Rizki terbaik. Karena begini, dan ini tadi sebelum saya ke sini, tadi yang saya terlambat, alhamdulillah, materi akademi keluarga memang materi tentang kemandirian finansial. Dan saya juga sampaikan bahwa kemandirian finansial itu, apalagi di zaman seperti ini, itu menjadi modal penting yang harus diberikan pada anak-anak kita. Jadi ini adalah satu hal yang penting yang harus diberikan pada anak-anak kita. Kenapa? Kita ingin menitipkan satu kalimat yang pernah disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Jadi kita mau nitipkan kalimat, yang kalimat ini dulu dikeluarkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat beliau baru dibaiat menjadi khalifah, untuk mereka yang diamanahi Allah kepemimpinan di antara anak-anak kita nanti. Apa kalimat Umar itu? Umar mengatakan bahwa saya menganggap posisi saya terhadap harta negara, karena beliau khalifah, adalah seperti pengasuh harta anak yatim. Kalau saya berkecukupan, saya tidak perlu mengambilnya. Dan ini ayat. Kalau saya berkekurangan, saya kekurangan, maka saya akan mengambil dengan cara yang baik. Ini menjadi menarik, teman-teman. Coba antum perhatikan, ketika ada kemandirian finansial, ada ilmu syariat yang kokoh di diri anak-anak kita, kemudian sebagian mereka mendapatkan amanah kepemimpinan. Setelah itu dia mengumumkan pada masyarakatnya kalimat yang mau kita titipkan ini, kalimat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa saya menganggap ini harta anak yatim, harta negara ini harta anak yatim, APBN, APBD saya anggap harta anak yatim. Karena saya sudah mandiri secara finansial, karena saya sudah berkecukupan, maka saya tidak perlu ambil seluruh fasilitas atau gaji yang ada. Maka dia aman dari KPK, dia aman dari musuh-musuhnya. Karena seringkali orang-orang baik hari ini terjebaknya pada uang, urusan harta, terjebak lagi. Jadi ini menjadi hal yang luar biasa, istimewa tentang amalur rajuli biyadih. Mereka diberikan keterampilan tangan yang itu membuat mereka menjadi mandiri. Yang kedua kata Nabi SAW adalah wa kullu bai'in mabrur. Wa kullu bai'in mabrur. Kullu bai'in mabrur ini yang sedang kita lakukan hari ini, yaitu semua jenis baik jual beli yang mabrur. Ini indahnya hadirin, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut haji yang diterima pahalanya surga adalah haji yang mabrur. Dan ternyata istilah mabrur juga Nabi sematkan kepada baik, kepada jual beli. Kullu bai'in mabrur, transaksi jual beli. Dan itu kenapa kemudian menjadi luar biasa baik. Jadi kalau kan di dalam kitab fikih itu ada dua jenis, ada bab ibadah, ada bab muamalah. Bab ibadah Nabi menyebut haji mabrur, dalam bab muamalah Nabi menyebut baik mabrur. Dalam haji yang mabrur, yang Nabi katakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah, tidak ada balasannya kecuali surga. Ternyata baik mabrur juga demikian berarti. Jadi para pedagang ini Masya Allah berkesempatan untuk mabrur dengan baiknya, dengan jual belinya. Maka hadirin dirahmati Allah, wa kullu bai'in mabrur, semua jenis apapun jual beli yang mabrur. Mabrur dari kata baik, kata bir artinya adalah kebaikan. Jadi mabrur ini sesuatu yang baik, yang sebagaimana kita pahami makna mabrur dalam masalah haji. Kan haji dikatakan mabrur kalau modal berangkatnya halal, kalau ritual ibadah hajinya sesuai dengan aturan syariat dan seterusnya, mabrur. Maka begitu juga dengan baik, dengan jual beli yang mabrur. Sesungguhnya ketika bicara tentang amalur rajuli biyadih, bahwa pekerjaan seseorang dengan tangannya, jual beli juga bisa.
Jual beli juga bagian dari itu. Tapi ketika jual beli dikhususkan oleh Nabi, Nabi mengkhususkan kalimat wa kullu bai'in mabrur, maka menunjukkan bahwa jual beli itu memang punya keistimewaan sendiri di dalam masalah mencari rizki yang paling thayyib. Dari sekian banyak pekerjaan yang lain, Nabi mengkhususkan tema baik, tema jual beli. Maka ini adalah cara mencari rizki yang paling thayyib. Ini makanya inilah yang harus dimunculkan di kita, di masyarakat kita, di generasi kita. Salah satu yang harus ditumbuhkan. Ya, tentu seseorang bisa punya keahlian lebih dari satu. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu rahimahullah, beliau kita semua tahu adalah salah satu ulama yang punya usaha bisnis, punya dagang. Imam Abu Hanifah karena orang tuanya juga seorang pedagang hebat, dan Abu Hanifah dapat warisan sangat banyak dari ayahnya. Salah satu yang dijual oleh Abu Hanifah dan ayahnya dulu adalah kain al-baz. Itu kain yang dijual oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah juga guru, kita semua tahu guru, seorang ulama besar yang menjadi guru, tapi beliau juga seorang pedagang kain. Dan nanti kalau kita membuka kitabnya Imam Ibn Abi Dunya rahimahullah ta'ala, Imam Ibn Abi Dunya adalah ulama yang hidup di abad ketiga Hijriah. Bukunya sangat banyak, cukup banyak bukunya, dan khas dari Ibn Abi Dunya adalah bukunya buku kecil-kecil, tetapi sebagaimana keistimewaan kitab-kitab dahulu, isinya luar biasa. Dan Ibnu Abi Dunya menulis tema-tema yang menurut saya perlu menjadi kajian satu persatu bukunya, karena bukunya luar biasa, Pak. Salah satu temanya yang beliau angkat di buku beliau adalah buku judulnya Islahul Mal. Islahul Mal, perbaikan harta. Bagaimana caranya memperbaiki harta. Jadi di dalam buku itu beliau mengungkapkan, karena ulama dulu kalau nulis tidak banyak komentar, beliau hanya memaparkan riwayat-riwayat dari mulai ayat sampai hadis, sampai kisah ulama dulu, sampai kalimat para sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Itu yang beliau paparkan. Dan menarik bab-bab yang beliau buat di dalam kitab Islahul Mal. Menarik pembahasan dalam kitab itu. Dan tentu karena baik, jual beli, tijarah adalah bab besar di dalam Islam dan mendapatkan pujian Nabi di hadis yang tadi kita baca, maka di dalam buku beliau ada bab-bab yang bicara tentang masalah tijarot. Di antaranya beliau mengungkap bab-bab tentang kalau tijarah atau bisnis itu baik, bahkan itu rezeki terbaik, salah satu tadi rezeki terbaik, maka dagang itu kan macam-macam yang dijual. Pertanyaannya adalah dagang apa yang terbaik? Nah gitu. Itu dibahas di kitab itu. Dagang apa yang terbaik? Semua dagang baik. Kullu bai'in mabrur itu sudah at-tiyab. Nah, ini oleh beliau diangkat lagi ke atas. Diangkat lagi ke atas. Anda pengen tahu dagang apa yang terbaik? Nah itu diangkat lagi ke atas. Itu ada bab sendiri di buku itu. Ya, makanya perlu dikaji buku itu. Kapan-kapan lah saya bacakan bukunya di MPU yang berikutnya ya, bagus ya.
Nanti kita bacakan bukunya, saya ringkaskan bukunya tentang di kajian berikut insyaallah. Dan salah satunya memang yang berhubungan dengan kain. Salah satunya Pak. Jadi ternyata bukan sebuah kebetulan ketika sekelas Imam Abu Hanifah dagangnya memilih dagang kain. Karena ternyata di dalam bab itu diriwayatkan, diambilkan dari beberapa riwayat, ya itu salah satunya adalah bab tentang hal itu. Begitu seterusnya sampai ada bab-bab yang lain tentang masalah kebun, tentang masalah properti. Dalam kitab itu ada tentang properti, ya, tentang properti. Seperti apa pembahasannya? Perlu dibahas sendiri. Baik, teman-teman, satu lagi saya ingin sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Islahul Mal juga ada riwayat ini diriwayatkan tentang sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul menyampaikan min khairi a'malikum al-harth wal ghanam fa innahu min amalil anbiya wa sahibul harthi yu'jaru lima usiba minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min khairi a'malikum, salah satu pekerjaan baik kalian, jadi salah satu pekerjaan terbaik kalian. Kalau tadi pakai kata atyab, kalau ini pakai kata khair. Min khairi a'malikum, salah satu pekerjaan terbaik kalian adalah, kata Nabi ada dua juga, al-harth wal ghanam. Harth itu artinya ladang, kebun. Al-ghanam artinya kambing. Kesannya, Masya Allah, di kita semua ada ini, alhamdulillah, kebun dan kambing. Kemudian Nabi mengatakan fa innahu min amalil anbiya, karena sesungguhnya ini pekerjaannya para nabi. Yang kambing kita tahu secara khusus adalah pekerjaannya para nabi. Kemudian Nabi mengatakan, dan pemilik ladang, pemilik kebun diberi Allah pahala atas semua yang diambil dari kebunnya. Contohnya, orang nanam padi di sawah, orang nanam buah di kebunnya, terus dimakan oleh burung. Ya, oleh burung. Subhanallah, oleh Rasul dikatakan, bahkan dalam riwayat lain juga ada, dikatakan oleh Nabi bahwa si petani mendapatkan pahala karena sebagian tanamannya dimakan oleh burung, oleh binatang lain. Nah, jadi ini luar biasa, dia bertani sebelum panen sudah panen pahala. Belum panen karena belum dipetik itu, dia sudah panen pahala, kemudian dia panen betulan. Ini indahnya kalau orang bekerja dalam panduan syariat, gitu ya. Jadi Masya Allah, bersyukur kita, Pak Iqbal punya fokus yang luar biasa yang jarang dilakukan oleh orang di dunia hari ini, fokus untuk mengatasi pangan, dan itu pekerjaan yang dari dulu sangat amat besar. Dari dulu pekerjaan besar, karenanya Yahudi dari dulu memilih menguasai produksi pangan. Dari dulu salah satu yang dikuasai Yahudi adalah produksi pangan, dari dulu sampai hari ini. Ini yang tadi juga saya katakan di kajian pagi saya, bahwa yang kita lupa, kita ini nggak punya handphone nggak apa-apa, tapi yang penting makan, gitu kan.
Apa ada orang beli handphone tapi kemudian yang nggak bisa makan yang penting punya handphone, Pak? Artinya di dalam keadaan tertentu di masyarakat tertentu, maka pangan menjadi kebutuhan yang pokok di kita. Makanya dari dahulu pun Yahudi menguasai pangan kita. Dan Pak Iqbal terus melakukan berbagai macam hal untuk urusan pangan ini, dan mudah-mudahan kehadiran beliau bisa menjadi keberkahan buat kita dan buat negeri ini, karena ini bagian dari PR besar untuk kita dan anak-anak kita. PR besar buat kita dan anak-anak kita. Ini menjadi bagian dari keberkahan karena Nabi jelas-jelas merekomendasikan sebagian pekerjaan. Nah, ini yang harus kita lacak diantaranya dari kitab Islahul Mal, yang harus kita lacak pekerjaan apa saja yang direkomendasikan Nabi SAW. Harus kita lacak semua itu. Baik, dan itu yang harus kita sediakan nanti untuk anak-anak kita. Karena ada kalimat menarik yang disampaikan ke saya juga, bahwa kalimatnya adalah, Ustadz, anak-anak ini jangan sampai mengalami kembali dilema pekerjaan seperti para orang tuanya. Anak-anak tidak boleh terulang. Yang dilema biar kita yang memang ilmunya masih belakangan dapatnya, enggak, bismillah kita coba bertahap untuk memperbaikinya. Tapi anak-anak jangan terjebak lagi yang sama dengan kita dalam dilema pekerjaan. Mereka harus diberi pekerjaan-pekerjaan terbaik sebagaimana yang direkomendasikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman rahmati Allah, saya kira itu ini adalah kita perlu membaca kitab-kitab ulama tentang masalah pekerjaan, karena tidak ada yang tidak ditulis oleh ulama, Pak. Kehidupan kita yang memandu kita, tidak ada yang kelewat dalam syariat ini. Sampai urusan pekerjaan ada kitabnya, dan tidak satu. Saya tadi cuma nyebut satu. Tidak satu kitab judulnya pekerjaan. Ya, Bapak Ibu, apa pernah kebayang orang dandan, Bu, dandan bersolek? Apa pernah ada yang membacakan kitabnya? Kitab bersolek, pernah baca? Ada kitabnya. Ada kitabnya. Kitab berdandan itu ada kitabnya, Bu. Wallahi ada kitabnya. Besok saya bacakan tuh antum kalau mau. Kitab bersolek. Jadi Masya Allah, tidak ada yang kita perlukan di kehidupan ini kecuali ulama telah menuliskan kitab-kitabnya. Kecuali syariat ini persis seperti yang turun, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Semoga Allah berkahi semua usaha kita, pendidikan kita, generasi kita, silaturahim ini, kebersamaan ini. Semoga ke depan semakin baik dan semakin baik, semakin barokah dan semakin barokah. Allah ampuni kita semuanya dan Allah berkahi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.